Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Rabb kita yang masih memberikan banyak kepada kita nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya karena sangat banyak. Khususnya taufik Allah Ta'ala agar kita senantiasa istiqomah, taat, takwa kepadanya. Yang ini semuanya akan kita bawa pada saat kita kembali kepada Sang Pencipta. Semoga kita diberikan istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita, sampai akhirnya nanti kita mendapatkan banyak curahan nikmatnya berupa surganya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus mencintainya, yang kita harus mengikuti dan menaatinya, yang dengan itu saja kita akan bisa selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Hanya saja manusia berbeda-beda dalam cara untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan berusaha mencintai beliau sebagaimana halnya para sahabat mencintainya. Dengan cara apa? Para sahabat senantiasa semangat untuk bermajelis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk senantiasa berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita berusaha menunjukkan cinta kita. Caranya adalah dengan cara sebagaimana halnya para sahabat radhiyallahu anhu mencintainya. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas bab keutamaan cinta karena Allah, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun." Ada tiga perkara mangkunna fihi. Siapa yang tiga perkara itu fihi ada pada dirinya. Jadi siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, dia akan wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan dengan tiga perkara itu kelezatan iman. Yang pertama adalah ayyakun Allahu wa rasuluh, yakni Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah,
Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dan yang ketiga, dia benci kembali ke kufuran ba'da an anqadahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia darinya, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api yang menyala. Hadis muttafaq alaih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini sekali lagi menjelaskan bahwa iman itu punya rasa. Iman itu punya rasa. Kalau sekiranya iman itu nggak ada rasa, niscaya Nabi SAW dan para sahabat itu tidak akan merasakan nikmat di tengah kesulitan dunia. Jadi niscaya para sahabat Nabi SAW yang terdepan di dalamnya, Nabi dan para sahabat nggak akan merasakan kelezatan di tengah kesulitan dunia. Ketika mereka misalkan hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan semua kekayaan mereka, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan harta mereka untuk menjaga apa? Menjaga agama mereka. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena mereka merasakan adanya kelezatan iman. Jadi mereka merasakan kelezatan iman. Ketika mereka iman kepada Allah dan Rasul-Nya, menyebabkan mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta mereka daripada selainnya. Mereka pun juga tidak mencintai yang lainnya kecuali karena Allah. Seperti juga yang terjadi pada para sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Demikian juga mereka saking kuatnya memegang iman mereka, sampai pun mereka disiksa, mereka tetap teguh dengan keimanan mereka. Sampai ketika ada syariat hijrah, mereka pun hijrah. Akhirnya mereka merasakan kelezatan iman, sehingga mereka rela melakukan perjalanan yang ketika itu ditempuh lebih dari setengah bulan, dari Makkah ke Madinah, tidak bawa apa-apa, untuk menjaga agama mereka. Nggak mungkin mereka melakukan itu kalau mereka nggak merasakan kelezatan iman. Sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagian sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia pada masa sekarang. Nggak mungkin mereka rela melakukan itu semuanya kalau mereka nggak merasakan kelezatan iman, nggak mungkin. Maka apa yang pernah para sahabat Nabi dan para sahabat rasakan, itu harus kita rasakan, harus kita munculkan. Merasakan kelezatan iman. Sehingga sesuatu yang menurut kita itu berat, ya, amalan agama yang harus kita terapkan, kita amalkan itu berat, itu jadi ringan. Kalau kita masih berat menegakkan sholat subuh, jangan-jangan kita nggak merasakan seperti yang para sahabat rasakan, yakni kelezatan iman. Kalau kita tidak berkorban sebagaimana hanya para sahabat radhiyallahu anhum berkorban, berarti jangan-jangan pada diri kita tidak merasakan kelezatan. Maka ini harus kita munculkan. Nah, ada 3 hal di sini. Yakni yang pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih kita cintai dari selainnya. Mungkin kita bertanya, bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Gampang, ma'rifatullah. Kenali Allah. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita hari ini banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Contohnya, misalkan saya hari ini alhamdulillah diuji. Tidak tahu mulai kemarin suara saya tiba-tiba hilang. Nikmat utama seorang dai itu suara. Gak mungkin dia akan bisa menyampaikan ilmu tanpa suara. Nah, para jamaah, nikmat suara ini nikmat yang tidak terkira. Ya kan? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan hanya untuk mengembalikan suara kita. Belum lagi nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Itu belum lagi nikmat bagian dalam tubuh kita, jantung, paru, ginjal, liver.
Ini menunjukkan bahwa pemberian Allah kepada kita itu sangat banyak. Sudah menjadi konsekuensi kepada zat yang memberikan kepada kita banyak hal. Kita harus mencintai dia. Kita saja wajib cinta sama orang tua, karena pemberian orang tua yang tidak terkira. Kita wajib cinta sama guru kita, karena mereka memberikan ilmu kepada kita. Maka apalagi kepada Sang Pencipta. Nabi kita Muhammad SAW juga harus lebih kita cintai. Bagaimana enggak? Kita dulu enggak kenal siapa pencipta kita. Kita dulu juga bergelimang dalam kesesatan dalam kehidupan dunia kita, sampai akhirnya Allah utus utusannya mengingatkan kita, ngajari kita banyak hal agar kita selamat di alam kubur yang harus kita lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka kalau kepada guru saja terima kasih kita itu harus kita tumbuhkan, cinta kita harus kita tumbuhkan, apalagi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, kita akan merasakan betapa lezatnya iman. Yang kedua adalah tidaklah kita mencintai seseorang kecuali karena cinta kita kepada Allah, kecuali karena Allah. Kenapa seorang istri mencintai suaminya? Karena Allah perintahkan. Kenapa seorang suami mencintai istrinya? Karena Allah perintahkan. Dan ini sesuai dengan nurani manusia. Kenapa kita harus mencintai orang tua? Karena Allah perintahkan. Ya kan? Kenapa mencintai orang-orang beriman? Karena Allah Ta'ala perintahkan. Dan di sana ada kebaikan. Dan ketika kita melakukan ini, kita akan merasakan kelezatan iman. Karena apa? Siapa yang cinta karena Allah, maka Allah SWT akan memberikan banyak sekali kebaikan di sana. Jadi siapa yang cinta karena Allah, bukan karena cinta, bukan karena materi, Allah akan berikan banyak kebaikan di sana. Contohnya, misalkan kita saling mencintai karena Allah, bukan karena materi. Ketika saudara kita ini kehilangan materi, cinta kita tidak luntur. Sehingga saudara kita akan melihat betapa tulusnya cinta kita. Akhirnya dia pun akan membalas cinta kita dengan kecintaan sebagaimana kita mencintainya karena Allah. Akhirnya dia pun juga cinta kita karena Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita. Seorang istri kalau cinta suaminya karena Allah seperti itu. Ketika suaminya jatuh, dia nggak akan minta dipisahkan. Dia akan senantiasa susah senang bersama dengan suaminya. Dan yang ketiga yang juga nggak kalah pentingnya adalah benci kembali kepada kekufuran. Jadi benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana halnya para sahabat, ya kan? Ketika dulu dalam masa jahiliyah membuat sesembahan, kemudian sesembahannya disembah, ya kan? Kemudian ketika terjatuh ketakutan, tapi ketika mengetahui bahwa sesembahan itu nggak ada manfaatnya, ya kan? Akhirnya mereka mempertahankan keyakinan mereka itu sampai pun mereka disiksa. Para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan siksaan yang di luar batas kemanusiaan, ya, sampai dibunuh. Kemudian di bawah terik matahari mereka diletakkan batu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa itu adalah al-haq. Akhirnya mereka inilah orang yang merasakan betapa lezatnya iman itu. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, kelezatan iman akan dirasakan dengan al-istilzat, menikmati, menumbuhkan kelezatan, senang dalam melakukan ketaatan. Jadi ketika kita melakukan ketaatan itu, kelezatannya harus dimunculkan, kenikmatannya itu harus dimunculkan, ditumbuhkan. Kita ngaji ini harus kita munculkan kesenangannya. Jadi kelezatannya harus kita munculkan, ya. Jadi harus kita munculkan. Orang sholat, kelezatannya itu harus dimunculkan. Dengan cara apa? Di antaranya merenungi manfaat, faedah daripada ibadah taat kepada Allah Ta'ala. Jadi merenungi faedah ibadah taat kepada Allah Ta'ala itu harus kita munculkan. Nanti akan muncul kelezatannya, kita akan rasakan itu. Ya. Jadi dengan menikmati, senang, mendahulukan ketaatan,
daripada keinginan nafsu. Dan nafsu itu memang harus kita kendalikan, seperti mengendalikan anak kecil. Nafsu itu harus kita didik. Jadi nafsu itu harus kita didik. Sampai kapan? Sampai nafsu itu menjadi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau suatu ketika ngaji tenang, kalau suatu ketika sholat jamaah tenang, baca Al-Quran tenang, puasa tenang. Sebaliknya kalau melakukan kemaksiatan tidak tenang. Nah itu jiwa yang tenang. Tapi untuk sampai ke sana maka harus dididik, dibiasakan. Dengarkan pengajian itu harus dibiasakan, dididik. Kayak anak kita, jiwa itu kayak anak kita. Pertama kali ngaji nggak bisa tenang dia. Pertama kali sholat nggak bisa tenang. Tapi lama-kelamaan dia akan tenang. Jiwa kita juga sama seperti itu. Jadi kelezatan iman itu yang akan dirasakan itu dengan cara al-istildad. Ya, jadi menumbuhkan kelezatan ketika taat, menikmati. Kemudian yang kedua, sepatutnya orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dirinya, dan manusia seluruhnya. Jadi sepatutnya seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dirinya, dan manusia seluruhnya. Jadi cinta kita kepada Allah harus lebih besar. Kenapa? Ya karena tadi yang berikan kepada kita hidup itu Allah, berikan kepada kita rizki itu Allah. Kenapa Rasulnya harus lebih kita cintai? Karena dia adalah guru kita. Dan bahagia dan tidaknya kita dalam kehidupan dunia, selamatnya dan akhirat, selamatnya kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, itu semuanya di tangan Rasul kita salah. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan selamat. Jadi kita akan selamat. Maka wajar keduanya harus kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua dan anak kita, diri kita, dan manusia seluruhnya. Toh kalau kita cinta Allah dan Rasul-Nya, tidak akan mengurangi haknya orang tua dan anak kita. Enggak. Justru Allah merintahkan kita mencintai orang tua. Justru Allah merintahkan kita mencintai anak kita. Justru Allah memerintahkan kita untuk mencintai diri kita. Allah ngajari kita banyak adab, bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita. Kita wajib sepekan itu mandi, wajib. Bahkan nggak boleh kalau kita nggak mandi itu nggak boleh, harus mandi. Tapi lebih baik lagi kalau kita senantiasa menjaga badan kita dan seterusnya. Iya kan? Makan, ya kan? Wajib. Orang buka puasa itu, ya kan? Sangat dianjurkan. Ya, kalau mau mengikuti Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, wajib malah kita berbuka puasa, bukan malah wisol. Kalau misalkan mau wisol maksimal sampai ketika sahur. Nah, jadi ini menunjukkan kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, mesti hak diri kita akan kita penuhi. Akan kita penuhi. Karena Allah Ta'ala dan Rasul-Nya merintahkan kita seperti itu. Kalau kita cinta sama Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, malam ya tidur. Bukan malam itu sholat sepanjang malam tanpa tidur. Nabi SAW mengingkari kalian yang mengatakan salah satunya akan bangun semalaman dan tidak akan tidur dalam semalaman. Tetapi aku sholat malam dan aku juga tidur. Nah, jadi siapa yang cinta Allah dan Rasul-Nya, pasti dia akan mencintai dirinya. Tetapi cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya lebih utama. Berikutnya adalah hubungan antara orang beriman didasarkan cinta karena Allah Ta'ala. Jadi hubungan antara orang beriman itu didasarkan cinta karena Allah. Ya, kenapa kita mencintai saudara kita yang ada di sini? Karena mereka juga cinta kepada Allah. Dan ketika kita cinta kepada manusia karena cinta kita kepada Allah, kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan dikhianati. Karena apa? Karena cinta kita karena Allah. Tapi lain halnya kalau cinta kita bukan karena Allah, kita suatu ketika akan tertipu. Oh, saya kira teman saya itu baik, ternyata kikir. Oh, saya kira teman saya itu suka berbagi, tapi ternyata dia ada udang di balik batu.
Dia baik sama saya karena ingin satu hal dari saya. Tapi orang kalau cinta karena Allah, nggak akan seperti itu. Makanya orang beriman menghubungkan, ya kan, hubungan antara dirinya dengan saudaranya karena cinta dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, membenci kekafiran, ya, dilakukan dengan menjauhi sebab-sebab kemaksiatan. Kita diperintahkan membenci kekafiran, tapi caranya bagaimana? Menjauhi sebab-sebab kemaksiatan. Nah, kalau kita seperti ini, kita akan merasakan kelezatan iman. Kemudian, yang gak kalah pentingnya adalah dari hadis ini. Hadis ini mengandung dasar-dasar al-hubbu. Jadi mengandung usulul mahabbah al-hakikiyah. Mengandung dasar-dasar cinta yang sebenarnya. Cinta bukan cinta syahwat, bukan. Tapi cinta yang sebenarnya. Ya. Banyak cinta itu yang dasarnya hanya syahwat saja. Syahwat apa? Syahwat lawan jenis. Syahwat apa? Syahwat dunia. Berupa apa? Saya senang sama komunitas ini. Karena apa? Komunitas ini mobilnya mewah-mewah. Kemudian kalau mereka bosan, mereka akan jual murah. Berarti saya dapat keuntungan. Itu kan berarti cinta syahwat. Ya, cinta syahwat. Ya. Itu mobilnya mewah-mewah. Biasanya kalau bosan karena dia banyak uang, bingung mau menjual mobilnya, akhirnya dijual murah. Saya tak berteman sama dia saja. Cinta dasarnya syahwat. Atau yang lainnya adalah karena pekerjaan. Tapi kalau dalam hadis ini dijelaskan usulul mahabbah al-hakikiyah. Dasar-dasar cinta yang sebenarnya. Apa itu yang pertama? Kesempurnaan cinta. Cinta itu akan sempurna kalau cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih besar. Jadi cinta akan sempurna kalau cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih besar. Orang kalau cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih besar, ketika dia suatu ketika benci kepada yang lainnya, maka bencinya itu nggak akan berlebihan. Nggak akan berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masih berada di Mekah, ia benci kepada anaknya. Ya, benci kepada anaknya yang ketika itu belum masuk Islam. Jadi benci kepada anaknya, tapi bencinya adalah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ada syariat hijrah, ada syariat jihad. Kemudian dia berhadapan dengan anaknya, dia mengatakan, hei anak yang durhaka. Jadi ini cinta yang sempurna. Kalau benci, bencinya pun juga nggak akan melampaui batas. Ya. Jadi kesempurnaan cinta itu jika Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Berikutnya cabang cinta. Cabang cinta di sini apa? Yakni cinta dan benci karena Allah Ta'ala. Ya seperti tadi. Kenapa Abu Bakar membenci anaknya? Karena anaknya membenci Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian juga kenapa Abu Bakar ketika bapaknya masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Mekah, maka Abu Bakar berkata, sungguh keislaman Abu Thalib lebih aku cintai daripada keislamanmu. Kenapa seperti itu? Karena Allah, karena Rasulullah SAW cinta keislaman Abu Thalib. Sehingga cintanya Abu Bakar kepada keislaman Abu Thalib seiring dengan cintanya Rasulullah. Ini namanya cabang cinta. Jadi cinta, ya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan siapa yang mencintai Allah, dan benci apa yang dibenci oleh Allah, dan siapa yang membenci Allah. Ini cabang cinta. Maka kenapa kita cinta kepada pasangan kita? Karena ini adalah salah satu cabang cinta. Allah merintahkan kita mencintainya. Mencintai orang tua, ya kan? Ketika orang tua kita Muslim, maka cinta kita, ya kan, harus tulus kepada mereka. Diiringi dengan bakti, ya, ngajak amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Ketika orang tua kita tidak mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita juga cinta sebagaimana halnya Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Apa itu? Shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Nah seperti itu. Ini salah satu cabang cinta. Dan berikutnya yang gak kalah penting adalah
menolak selain cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu dasar cinta itu adalah selain daripada Allah Ta'ala, kita tidak akan mencintainya. Kalaulah kita mencintainya kecuali karena cinta kita kepada Allah Ta'ala. Seperti sahabat Mus'ab bin Umair, ketika dia ketemu dengan saudara kandungnya, yang saudara kandungnya itu ditawan oleh seorang Ansor. Maka Mus'ab berkata kepada saudara seimannya Ansor ini, kuatkan ikatannya dan minta tebusan yang banyak, karena orang tuanya adalah orang tua yang kaya di Mekah. Maka ketika itu saudaranya Mus'ab bin Umair berkata, apa seperti itu perlakuanmu kepada saudaramu? Apa jawabnya Mus'ab? Kamu bukan saudaraku, saudaraku adalah dia. Nah seperti itu. Jadi menolak cinta kepada selain Allah Ta'ala, cintanya hanya kepada Allah. Ya, selain cinta kepada Allah dia tolak. Nah ini, makanya akhirnya dia merasakan kelezatan iman. Apakah Mus'ab bin Umair ketika dia hidup serba kekurangan, ketika dia meninggal, Abdurrahman bin Auf mengisahkan, dulu ketika di Mekah dia seorang pemuda yang gagah, tampan, anaknya mama, anaknya ibu, dia punya keinginan apapun dipenuhi. Tapi ketika Islam itu masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, maka dia tinggalkan seluruhnya. Ketika dia meninggal, nggak ada kain kafan yang mencukupi untuk menutupi jasad. Jadi karena dia syahid fisabilillah, maka ditutupi dengan bajunya, ditutupi dengan bajunya. Ketika ditutupkan kepalanya kelihatan kakinya dan seterusnya. Nah ini, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, kita melanjutkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yakni tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Korelasinya di sini karena dalam hadis ini salah satu yang mendapatkan naungan adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Sesuai dengan bab yang kita bahas. Nabi SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang yudhilluhumullah, Allah akan naungi mereka fi dhillihi, dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari la dhilla, tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa yang mendapatkan naungan ini mendapatkan nikmat. Karena apa? Karena ketika hidup di mahsyar, jarak antara kita dengan matahari sangat dekat, sehingga kondisi ketika itu teramat sangat panas dan manusia akan tersiksa. Kita saja kalau di luar kelamaan berdiri di tanah lapang di bawah terik matahari, apalagi masa-masa sekarang, masa-masa sekarang kondisi yang sangat panas. Kalau di dalam dingin, kalau di luar panas, tersiksa. Sama orang nanti di mahsyar itu juga tersiksa. Jadi orang di mahsyar itu juga tersiksa. Hanya saja orang di mahsyar nggak bisa melarikan diri. Mau lari kemana? Karena mahsyar itu tanah yang datar, nggak ada jalan, nggak ada petunjuk arah, nggak ada bukit, nggak ada lembah. Itu mahsyar. Mau lari kemana? Nggak ada tempat untuk melarikan diri. Kalau misalkan dalam kehidupan dunia ada bencana, kita bisa lari ke tempat yang tinggi, misalkan kalau itu tsunami. Kalau itu gunung meletus, kita bisa mencari tempat yang rendah. Tapi dalam kehidupan mahsyar kita mau lari kemana? Kita nggak tahu arah di sana. Nggak ada arah utara, selatan, timur, barat, nggak ada. Demikian juga tidak ada naungan ketika itu. Jadi tidak ada naungan ketika itu. Yauma la dhilla, tidak ada naungan. Nggak ada bangunan seperti ini, nggak ada. Jangan bangunan seperti ini, pepohonan pun nggak ada. Itu mahsyar. Tapi Allah punya naungan. Karena Allah yudhilluhumullah, Allah memberikan naungan kepada mereka 7 golongan ini. Ibnu Katsir pernah menyebutkan dalam tafsirnya,
Ada ahli ilmu yang menyebutkan naungan Allah itu adalah arsy-Nya. Jadi naungan Allah itu adalah arsy-Nya. Jadi arsy Allah itu yang menjadi naungan 7 golongan ini. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, siapa 7 golongan itu? Di antaranya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Jadi seorang imamun adil, ya, pemimpin yang adil. Nah, tidaklah disebut imam kecuali dia adalah pemilik kekuasaan terbesar, tertinggi. Demikian juga ada yang berpendapat setiap yang ngurusi urusan kaum muslimin, maka jika dia adil, dia nanti akan mendapatkan naungan. Jadi jika dia adil, dia akan mendapatkan naungan. Tapi yang dimaksud adil itu apa? Karena adil itu istilah Arab, istilah syariat yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Adil itu lawan dari, kalau orang Indonesia bilang, ketidakadilan. Padahal sebenarnya adil itu lawan dari kezaliman. Adil itu apa? Yakni yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan tertinggi adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Makanya menjadi imam yang adil itu berat. Apalagi di negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Berat. Ya, jadi berat. Tetapi siapa yang adil, seorang pemimpin yang adil, maka dengan keadilannya kelak dalam kehidupan akhir dia akan mendapatkan naungan. Jadi kelak dia akan mendapatkan naungan. Makanya adil dalam kitab Bajatun Nadhir disebutkan alladzi yatba amrallah, yang mengikuti perintah Allah biwad'i kulli syai' fi mawdi'ihi, dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan tertinggi adalah tauhid. Karena apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, yakni menyembah Zat yang mencipta, yang mengurusi alam semesta beserta isinya. Itu keadilan tertinggi. Makanya kalau satu negara, ketika negara itu dikatakan adil, karena apa? Hak-hak rakyatnya terpenuhi, tetapi rakyat di negeri itu tidak menyembah kepada Allah Ta'ala semata, berarti bisa dikatakan belum mencapai keadilan. Karena apa? Hak zat yang telah menciptakan mereka belum ditunaikan. Ini para jemaah yang dirahmati. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni pemuda yang tumbuh dalam keadaan suka ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pemuda yang suka tumbuh dalam keadaan ibadah, yang tumbuh dalam keadaan suka ibadah kepada Allah Ta'ala. Pemuda itu siapa? Yang sudah keluar dari marhalah sobi, anak. Anak itu usia berapa? Anak itu ketika sudah mencapai usia balik dan akil. Ya, jadi sudah mencapai usia akil balik. Maka ketika anak-anak ini senang ibadah, anak usia SMP, SMA, ya apalagi SMA, kemudian mahasiswa, senang ibadah kepada Allah, senang datang ke masjid, senang menghadiri pengajian, maka itu diantara orang yang nanti kelak akan mendapatkan naungan. Ketika hari itu enggak ada naungan, maka siapa yang senang ngaji dari kalangan anak-anak, ya kan, anak remaja, mahasiswa, ya, maka bergembiralah, semoga kelak antum mendapatkan naungan. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tertambat dengan masjid-masjid, yang mana ini menunjukkan kalau mereka cinta masjid, menunjukkan kalau mereka cinta masjid, ya, tempat yang mereka mengingat Allah, tempat mereka sholat, tempat mereka
mencari ilmu. Ibaratnya itu seperti pelita yang diletakkan di atas atap, di atap. Ya, terikat. Jadi seperti pelita. Orang zaman dulu kan kalau meletakkan pelita itu kan ditaruh di atas. Di sana ada tempat gantungan kemudian diletakkan di atas. Ya, kalau kita dulu zaman nenek moyang kita, kakek nenek kita, ada namanya petromagna seperti itu, diletakkan di atas. Maka orang yang hatinya tertambah dengan masjid itu hatinya itu jadi terikat di sana. Ya, kalau dia keluar dari masjid, dia merasa menunggu waktu datangnya sholat itu lama, pengen segera datang ke sana. Atau waktu pengajian itu lama, kok nunggu pekan depan baru ada pengajian. Itu berarti tanda kalau hatinya tertambat dengan masjid. Nah, orang seperti ini yang kelak akan mendapatkan naungan. Makanya seperti ini harus dimunculkan. Berikutnya yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jasad mereka, badan mereka itu senantiasa, ya kan? Badan mereka senantiasa berusaha kumpul dengan sama saudara mereka. Yang menggerakkan itu adalah hati mereka. Tapi kematian memisahkan mereka, safar memisahkan mereka, tetapi hati mereka tetap saling mencintai karena Allah Ta'ala. Arwah mereka bersatu. Jadi walaupun jasad mereka ini berpisah, tapi arwah mereka bersatu. Kelak arwah inilah yang akan saling berkumpul satu dengan yang lain, yang menarik jasad itu juga kumpul satu dengan yang lain. Ya, al arwahu junudun mujannadah. Jadi arwah itu ibarat bala tentara. Selama dia ketemu pasangannya, dia akan berkumpul, ya kan? Makanya kalau ahli masjid akan kumpul dengan sama ahli masjid. Orang yang cinta karena Allah sama cinta karena Allah, maka akan kumpul karena Allah Ta'ala. Makanya kalau kita senang, saya senang kumpul sama si fulan, saya senang kumpul sama si fulan, karena dia orangnya senantiasa memberikan nasihat, maka inilah orang yang berkumpul, orang yang saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berikutnya adalah rajulun da'athu imra'atun, seseorang yang dipanggil seorang wanita dzatu husnin wa jamal, yang punya kecantikan dan keindahan. Tapi dia mengatakan ini akhafullah. Tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Termasuk di sini adalah seorang wanita yang dipanggil seorang pria. Kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Bukan hanya pria tapi juga wanita. Ya, bukan hanya pria tapi juga wanita. Semua yang disebutkan di sini bukan hanya sekedar pria tapi juga wanita. Wanita yang hatinya tertambat dengan masjid. Hanya saja seorang wanita itu tempat yang paling afdal baginya untuk sholat adalah di rumah. Tapi itu tidak mengurangi hati dia yang senantiasa tertambat dengan masjid. Demikian juga di sini, rajul yang dipanggil seorang wanita yang punya kecantikan, keindahan, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, ya kan, dia termasuk yang akan mendapatkan naungan. Kemudian berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqah, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Saking pinternya dia, ya kan, menyembunyikan sedekahnya, fa akhfaha, maka dia menyembunyikannya. Saking pinternya dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apalagi keluarganya. Kalau keluarganya saja tidak tahu, apalagi orang lain. Dan para jamaah, beberapa amal yang disebutkan di sini, ini adalah amalan-amalan yang kita disyariatkan untuk menyembunyikan. Ya, makanya ada pembahasan keutamaan amal yang disembunyikan, bukan dinampakkan.
seperti ini. Sedekah yang disembunyikan, cinta yang disembunyikan, hati yang senantiasa tertambat dengan masjid. Ya. Jadi ini adalah amal-amal yang disembunyikan. Juga seorang pemuda yang senang ibadah, ya kan, kepada Allah. Nah, maka orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya, dia akan dapat kebaikan. Selebihnya kalau dia berusaha menampakkan sedekahnya, apalagi share di media sosial, ya kan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan ini, keutamaan ini. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallaha, seseorang yang mengingat Allah, zikir khalian, dalam kesendirian. Apakah di rumah, di tengah malam, atau di masjid dia sendiri. Fafadat ainahu, kemudian air matanya netes, air matanya mengalir. Teringat dosa-dosanya, teringat kebaikan Allah, nikmat Allah yang sangat banyak, kemudian yang senantiasa iringi dengan dosa-dosa dia. Nah, ini 7 golongan yang insya Allah Ta'ala detailnya pelajarannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang kelak mereka akan dapat naungan. Sebenarnya bukan hanya 7 golongan ini. Ibnu Hajar dan As-Sakhawi menyebutkan bahwa kata 7 itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan, bukan hanya 7 golongan ini saja, tidak. Tetapi jauh lebih banyak dari itu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Ma'rifatul Khisal Al-Mujibah Lidzilal, mengetahui sifat-sifat orang yang nanti akan dapat naungan. As-Sakhawi juga menyebutkan Al-Khisal Al-Mujibah Lidzilal, sifat-sifat yang menyebabkan dapat naungan. Jadi bukan hanya 7. Ya, jadi bukan hanya 7, banyak yang lainnya. Ya, termasuk orang yang memberikan kemudahan bagi orang lain, orang yang memberikan hutang kemudian memberikan kemudahan bagi orang lain. Walaupun disebutkan dia akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan akhir, tapi juga disebutkan dia juga akan mendapatkan naungan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izinnya. Mugia-mugian manfaati apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga keimanan kita bertambah dan juga ketakwaan kita bertambah, dan semoga kelak kita dapat naungan Allah Ta'ala dan kita juga mendapatkan dan merasakan kelezatan iman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.